hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai ada kesan karena tidak sama sekali bahwa baginda Rasul dengan para sahabatnya kalah mental menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Tidak, sama sekali tidak. Bukan itu, tapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Allah dan diperintahkan baginda Rasul untuk berhijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah ma sami'a qawli li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma akhlini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akhlini bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ghalilin makirin ainahu tarayyani wa qalbuhu yar'ani in ara hasanatan dafa'naha wa in ara sayyi'atan adanaha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul karamin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, tidak lupa anak-anak dan para remaja yang setia hadir di majelis yang mulia ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Masyaallah muslimin, sebagaimana kita maklum dan maklum, pada malam hari ini, pada saat ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah, yakni pada bulan Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita senantiasa dalam barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ruah untuk bekal ibadah, semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti bisa bertahun baruan lagi di 1 Muharram 1447 Hijriah. Setelah itu juga kita di 1448 Hijriah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kita bermohon dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terus diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari raga, badan, jasadiah, jasmani dan rohani yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada kita, sampai fasilitas-fasilitas lain yang serba gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Maksudnya
ma'asyiral muslimin, kita harus paham, dan insya Allah kaum muslimin sudah paham, namun kita berkewajiban untuk saling mengingatkan kembali supaya tidak gagal paham. Tahun yang kita miliki kaum muslimin adalah punya dua. Yang pertama, tahun miladiah, yang penanggalan tahun awalnya itu dimulai dari lahirnya milad, ya, milad, makanya tahun dikatakan tahun miladiah, diawali dengan kelahiran. Kemudian yang bulannya itu diawali, bulan pertama adalah Januari. Anak-anak sudah hafal, insya Allah ibu bapaknya hafal banget. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 ya anak-anaknya? Ada 12. Alhamdulillah, jangan sampai salah hitung. 12. Apa guna dan fungsinya? Ini untuk amalia yang bersifat duniawiyah. Ketika kita mau transaksi dengan lembaga keuangan, maka yang digunakan adalah kalender miladiah. Jadi kan dengan hitungan bulan 12 bulan, harinya ada 365 hari dalam setahun. Makanya Pak Haji Dodi kalau datang ke bank itu ditanya, Bapak mau berapa tahun, berapa bulan? 12 bulan setahun, 24 bulan berarti 2 tahun. Kalau 36 berarti 3 tahun. Pak, 5 tahun saja. 5 tahun berarti 56 bulan. Subhanallah. Nah, seperti itu. Kemudian penentuan pembayaran gaji PNS maupun pegawai swasta dan purna tugas itu biasanya di tanggal 1 setiap bulan. Tanggal 1. Ini masalah-masalah ini. Ya, luar biasa kita. Kemudian yang kedua, kita punya tahun Hijriah, di mana awal penentuannya dimulai dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Bulannya sama, ada 12. Dimulai bulan pertama itu bulan Muharram. So, coba sebutan hiji-hiji lah Pak. Muharram, Safar, Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ketemu Muharram lagi. Gitu ya. Jadi kami di sekolah biasanya ke anak-anak PPG suka mengajarkan, ayo yang betul nanti 10.000. Yang belum ibu-ibu anak ada yang saya tantang 50.000 sampai 100.000. Kagak ada yang hafal. Hafalnya Muharram, Syawal, Mulud, Zulhijjah, cuma di awal, cuma di akhir aja berubah. Jadi kayak begitu loh. Ditanya bulan ke-9 Hijriah, belum. Padahal Ramadan. Bulan ke-12 Hijriah, apa Bu? Zulhijjah. Bulan pertama Hijriah, Muharram. Wah, ya. Jadi harus sering dipamiliarkan lah di rumah kita ya. Hafal dulu ya dari orang-orang tua kita yang kita banggakan dengan bahasa sederhananya, tapi alhamdulillah kita hafal. Inilah masyarakat muslim. Harinya dalam 1 tahun kalau tidak salah hanya 360 hitungannya. Oleh karena itu
itu menghitung umur kita dewasa atau belum dewasanya sebaiknya berdasarkan kalender Hijriah. Jadi kalau umpamanya anak 9 tahun perempuan sudah dihitung balik, akil balik itu dia di tahun Hijriah. Demikian pula anak laki 15 tahun itu berdasarkan tahun Hijriah. Kalau berdasarkan tahun Hijriah, saya juga baru 26 tahun kali. Ya, Masya Allah. Ya, 26 tahun 62 gitu loh. Kalau sekarang dengan tahun milenial masih cukup ini, ya masih cukup. Dibolak-balik juga cukup tua. 59, 95 atau lebih tua kalau dibalik. Masya Allah. Ini Masya Allah. Itu. Kemudian tahun Hijriah ini juga untuk menentukan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji yang kemarin baru dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, atau hari raya Kurban. Kemudian penentuan ibadah zakat yang berkenaan dengan zakat tijarah yang disebut dengan haul. Pak Haji Dodi membuka usaha mulai tanggal berapa Hijriahnya. Jadi setahun itu haulnya itu harus berdasarkan kalender Hijriah itu loh. Tidak berdasarkan kalender miladiyah. Dan seterusnya luar biasa. Termasuk ya pelaksanaan saum Ramadan. Itu. Jangan karena Ramadan tahun lalu jatuhnya umpamanya di bulan April, lantas tahun depan pokoknya April, belum tentu juga gitu kan, belum tentu juga. Nah, dalam masyarakat muslimin, jadi sekilas tentang sejarah tahun Hijriah yang dijadikan tahun baru Islam itu diawali dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Berarti sudah 1446 Hijriah yang lalu. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dulu sebelum Nabi hijrah, Madinah itu bukan Madinah namanya, tapi Yasrib. Setelah baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Madinah berganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang berkilau, yang bercahaya, gitu kan. Oleh karena itu bisa kita rasakan para haji, para jamaah hujjah pada saat kita berada di Madinah dan pada saat kita berada di tempat lain, Mekah umpama. Itu beda, luar biasa beda. Penduduknya, lingkungan, letak geografisnya dan lain sebagainya biasanya lebih dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Masyarakat muslimin, sehingga lingkungan tersebut membentuk karakter masyarakat setempat, baik masyarakat yang memang pribumi maupun masyarakat pendatang yang non pribumi, seperti para tenaga kerja Indonesia yang berada di Madinah itu beda dibanding dengan di Indonesia. Padahal waktu di Indonesia ini yang bersangkutan tuh mainnya yang main di terminal. Yang di terminal kan biasanya juga terkontaminasi dengan lingkungan terminal gitu. Gede haok, gede gorowok, sebelum belum ketemu gorowok, mengerti kan? Anyur gitu. Sudah di Saudi Arabia nggak ada anyur lagi, karena nggak ada Cianjur di sana. Ya, saya punya kenalan dari saudara bekerja di Madinah, sampai
selama 9 hari kita ada di Madinah ya. Sampai 3 kali atau 2 kali ngirim makanan. Ya, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung untuk satu rombongan. Subhanallah, nasi kebuli bayi. Nah, nasi kebuli sampai 3 kali. Yang namanya tamis besar-besar. KFC dikirimkan. Bahasanya bagaimana? Pak, punten hoyong karosan. Ieu rezeki sok salajan saeuti. Hoyong karosan ku tuyufur rahman. Hoyong ingin dicicipi oleh tamu Allah. Coba, ingin dicicipi oleh tamu Allah. Karena itu tamu Allah. Mereka dengan penuh keyakinan bahwa rizkinya ketika dinikmati oleh tamu Allah itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Dan itu melekat itu. Tapi kurang tahu kalau sudah pulang ke Indonesia ke bawah nggak ya? Pertanyaannya ke bawah nggak ya kalau udah pulang ke Indonesia? Ya insya Allah lah barangkali. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Karena yang namanya berkah bukan hanya ada di sana, tapi keberkahan Allah itu di mana-mana. Dalam masyarakat. Apa sih yang menjadi latar belakang baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Setidaknya ada 4 alasan yang melatar belakangi baginda Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama, hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai ada kesan karena tidak sama sekali bahwa baginda Rasul dengan para sahabatnya kalah mental menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Tidak, sama sekali tidak. Bukan itu, tapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Allah dan diperintahkan baginda Rasul untuk berhijrah. Masyaallah muslimin, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran. Barang siapa yang berhijrah, hijrahnya di jalan Allah, diperintahkan oleh Allah, memenuhi perintah Allah, dan untuk mencari ridha Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran, maka ia akan mendapatkan bumi yang luas dan rizki yang melimpah ruah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan tahu yang namanya hijrah. Yang penting hijrahnya tepat gitu. Sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW contohkan dan ajarkan. Di dalam satu tempat yang ada satu kampung, satu tempat, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa kampung yang tempat kita ini berdomisili menghendaki umpamanya untuk berhijrah. Makanya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu sabdanya, kata beliau, sebelum membangun rumah, sebelum membeli rumah, sebelum kontrak rumah, sebelum nyewa rumah, maka yang harus dijadikan pertimbangan
pertimbangan terlebih dahulu adalah tetangga. Tetangganya ini clear atau tidak? Kita sudah kadung membangun rumah, ternyata tetangga-tetangga yang ada di sana itu umpamanya maaf di kita tidak ada ya, di kita tidak. Ini mah apa istilahnya? Ini mah contoh yang mungkin tidak nyata. Tetangga-tetangganya itu di sana banyak yang mengidap pekat. Wah, itu pekat. Dulu saya juga dapat istilah ini dari pacaman. Pekat itu penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakat. Di situ ada perjudian, di situ ada warung yang menjual miras, di situ juga ada prostitusi dan lain sebagainya. Masjid ada, tapi itu masjid sama sekali jauh dari apa yang disebut dengan makmur. Ya. Masyarakatnya tidak ngikut apa kata ustaz yang ada di situ. Malah ustaznya jadi centeng kawin mut'ah, jadi bandel kawin mut'ah. Bagaimana? Ya kawin mut'ah, kawin kontrak bu. 3 bulanan ada orang luar yang datang minta kawin kontrak 3 bulanan. Udah dapat perempuannya, ustaznya kita jadi wali sekaligus pimpin akad nikah di bawah tangan yang pengen ustaz nikah. Nah kalau terjadi seperti itu dan kita tidak mempan, dakwah kita tidak mempan untuk mengkantor persoalan-persoalan pekat yang terjadi di situ, maka kiranya alangkah lebih bijak dan lebih bagus tentunya setelah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan hijrah ke tempat lain. Gitu Pak. Tadi jual benar dilewat asetan raya pindah ke tempat lain. Gitu kan. Dalam masalah muslim. Di baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat, hijrahnya itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain surat Al-Hajj ayat 58 Allah berfirman, "Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu liyarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, hijrahnya mereka fisabilillah di jalan Allah, tsumma qutilu, kemudian dalam proses pelaksanaan hijrahnya itu mereka dibunuh oleh orang-orang yang memusuhinya. Awmatu, dengan kata lain mereka mati. Liyarzuqannahumullahu rizqan hasanah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada mereka, rizki yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat sebaik-baiknya pemberi rizki. Nah, jadi ada rizki. Kalau berbicara tentang rizki kan kemarin sudah tahu kita bahwa rizki itu ada 2, ada rizki hissi yang bisa diraba, bisa diterawang, bisa dikecap, manis, pahit, asin dan sebagainya. Ada rizki maknawi. Dan tentu saja di sini ada rizki maknawi. Kenapa? Ya orang hijrah tadi terbunuh. Kalau umpamanya rizki yang dimaksud hanya berasumsikan
segi hisiah tentu saja bagi ahli warisnya yang masih hidup, gitu kan, Allah jamin. Itulah masyarakat muslimin. Jadi yang melatar belakangi baginda Rasulullah SAW yang pertama melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk menyusun strategi dakwah yang lebih kuat. Ya. Jadi menyusun strategi dakwah yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena penduduk Madinah pada saat itu sudah banyak yang memeluk ajaran Islam, kemudian merindukan kehadiran datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ingat kan pada saat baginda Rasulullah SAW disambut dengan salawat seperti itu. Wah, semua luar biasa. Itu sahabat yang menyambut kedatangan baginda Rasul dengan para sahabat. Nah, sahabat yang menerima kedatangan baginda Rasul dan para sahabat berhijrah disebut sahabat tahun Bu, sahabat apa Bu? Namanya sahabat Ansor. Adapun sahabat yang mengikuti baginda Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah namanya sahabat kaum Muhajirin. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin ini luar biasa, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyatu padukan sehingga terjalin rasa kasih sayang di antara mereka, yakni dengan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'riduna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9. Masyarakat muslimin, orang-orang yang berada di Madinah atau yang disebut dengan sahabat Ansor, pada saat baginda Rasul dengan sahabat datang ke Madinah, mereka sudah beriman dan sudah Islam juga, melaksanakan keislamannya, keimanannya dengan baik, luar biasa. Sehingga begitu datang sahabat Muhajirin yang ikut hijrah bersama Rasul, itu disambut. Dan kata baginda Rasulullah SAW, para sahabat Ansor, barang siapa di antara kamu sekalian yang memiliki harta dengan segala kelebihannya, sekalipun harta itu yang sangat engkau sayangi, demi untuk perjuangan dan demi izul Islam wal muslimin, ya. Kata baginda Rasulullah SAW, aku utusan Allah meminta kepada kamu sekalian untuk mau sharing, untuk mau berbagi. Masyarakat muslimin dikatakan saking sahabat Ansor itu sayangnya, dan sayangnya itu bukan ingin mendapat hadis dari manusia, tapi sayangnya karena Allah, ya. Selain yang punya rumah lebih dari satu, dipersilahkan rumahnya diberikan untuk ditempati oleh sahabat Muhajirin, ya. Yang punya kebun
dua lokasi, yang satu lokasi dihadiahkan untuk digarap, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh sahabat Muhajirin. Bahkan dikatakan yang punya istri, punya bini lebih dari satu, Pak. Punya bini lebih dari satu, Masya Allah, sampai diceraikan. Kemudian setelah habis idahnya silahkan dinikahi gitu oleh sahabat Muhajirin. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ini di belakang tuh sahabat meninggalkan sana keluarganya, hartanya, kehilangan sana, kehilangan keluarga, kehilangan hartanya, karena kekejaman orang kafir Quraisy pada saat itu luar biasa. Kan kita masih ingat ya bagaimana kisahnya sahabat Bilal bin Rabah. Beliau adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan dan budak yang pertama beriman kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian dimerdekakan. Apa itu? Kalau tidak salah, beliau salah seorang budaknya Muawiyah, kemudian ditebus, dimerdekakan. Saking bencinya orang Quraisy sampai sahabat Bilal ini disiksa di luar peri kemanusiaan, karena Bilal telah memeluk Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahannya. Sementara keyakinan mereka, apa yang dipertuhankan oleh leluhur mereka gitu pada waktu itu. Akhirnya Bilal bin Rabah ditangkap, kemudian bajunya dibuka, dadanya yang telanjang itu ditengkurapkan di pasir yang sangat panas. Sampai bisa kebayang lah gimana gurun pasir panas. Bahkan tidak sampai di situ, ya, di apa namanya, pakai batu besar itu, ya, bukan ditipan, didempet, didinihan, pakai batu besar. Tapi apa yang keluar dari lisannya Bilal bin Rabah, beliau mengatakan ahad, 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 Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau sahabat-sahabat lain ketika bertemu dengan kafir Quraisy ditanya tentang agama dan keyakinannya masih menyembunyikan, walaupun dalam hatinya sudah kepada Allah gitu kan. Kamu Islam? Wah, dia untuk menyelamatkan tidak mengaku dirinya beragama Islam, tapi sebetulnya sudah Islam, ya, masih mengalami takut. Tapi Bilal bin Rabah meludeng, ya, tidak ada rasa takut kepada manusia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang takut. Luar biasa. Dan itu bukan hanya kepada Bilal bin Rabah, tapi kepada sahabat-sahabat lain. Kita ingat bagaimana baginda Rasulullah SAW, ya, di embargo, tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan Nabi dan para pengikutnya. Kebayang lalu singkuri di embargo Muawiyah kepengen beli gas, bingung Muawiyah. Jangannya Muawiyah, jangan mengembargo saya. Bayangkan, ya Allah, ini di embargo. Jadi kalau ada ketahuan tukang warung yang melakukan transaksi dengan pengikut Muhammad, apalagi dengan Muhammad, wah itu dijadikan sasaran sama menir-menir dan centeng-centeng kafir Quraisy pada saat itu. Kejamnya luar biasa. Tapi Allah tolong, dan akhirnya baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk berhijrah. Itulah masalah muslimin. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu yang melatar belakangi yang ketiga untuk melindungi kaum muslimin dari kekejaman kafir Quraisy saat itu. Tadi sudah diceritakan bagaimana kisah Bilal
Kemudian yang ketiga, apa sih makna tahun baru? Makna tahun baru ini adalah sebagai refleksi diri dalam ketaatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para orang bijak, kalau di tahun baru ini ketaatan kita lebih jelek daripada tahun yang lalu, maka itu adalah orang yang rugi dan celaka. Bagaimana kalau tingkat ketaatan kita di tahun yang lalu dengan tahun baru sama? Tetap orang itu merugi. Kenapa? Umur mikir murahkan, hari amal kitu-kitu kene satu orang rugi apa? Rugi batin. Oleh karena itu, bertambah hitungan umur hakikinya adalah berkurangnya jatah umur. Dan Allah sudah menentukan umur seseorang. Umpama umur seseorang 80 tahun oleh Allah dikodok, bahwa yang bersangkutan pada usia 80 tahun akan selesai lalapan hidup di dunia, harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umpama usianya sudah 76 tahun, ya, berarti kalau 76 ke 80 berapa tahun lagi, Bu? 4 tahun. Bagaimana kalau tahun ini yang bersangkutan itu 77 tahun, berarti tinggal 3 tahun. Kalau 78 tahun tinggal 2 tahun lagi. Kalau 79 tinggal 1 tahun lagi. Nah, persoalannya kalau sekarang masuk tahun ke-80, berarti tinggal menghitung bulan dan hari. Entah di bulan Muharram ini sampai minggu pertama, minggu kedua kah, minggu ketiga kah, atau di akhir bulan Muharram. Allah, ya, kita tidak mengetahui. Itu bagi yang 80 itu udah asak, karena usia harapan hidup orang Indonesia itu tidak sampai segitu, ya, dibanding dengan usia harapan hidup masyarakat di luar. Di Jepang itu usia 90 tahun masih sanggup main bola, ya. Kita 80 tahun bolanya udah nggak kelihatan. Ketika tinggali Cina jalan mengandungku di lawan batu di depan pada sekolah teh. Apa namanya Bang? Emangnya kalau panjang umur nggak capek? Kita panjang Bang? Capek. Kenapa? Kagak ada orang yang nyamper jalan kaki. Ya sudah nggak sejaman. Kenapa? Anak-anak sudah menjauh dari kita. Nggak ada saudara yang sebaya, teman sebaya. Masya Allah. Tapi tetap makanya kita dalam doa, Allahumma tawil umurana wa sahih ansa, dan minta umur panjang bagi sehat. Ayo, saya waktu kemarin di sana di jamu di satu rumah makan oleh orang yang usianya berapa ya? 70 tahun berapa, Bu? Ya Allah, itu yang namanya makan kayak kita mie ayam lah kayak gitu. Itu di sawasan segala macam. Saya kayak gini, Masya Allah, tadi ini ya Allah, dia bilang saya kalau makan harus banyak. Kenapa? Biar sehat tuh. Nanti kita, maksud saya, seusia saya aja Pak udah gak berani makan kayak begitu. Kenapa? Kalau sudah ada masalah di perut 3 hari belum selesai. Tapi karena memang usia setua itu hebat dan masih kuat mengayuh sepeda di luar biasa. Anaknya saja udah sebesar saya, udah 58 tahun. Coba, lebih usia. Jadi masih sehat, makan mie pakai saus, pakai cabai gitu kan. Hebat itu. Kita kasih muncul. Bahasa anak muncul, udah muncul bahasa
Karena di kita ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itu harus seimbang. Diberi makanan, rohani harus diberi makanan. Kalau kebutuhan jasmani sehari ada 3 kali makan, ada istilah Yusuf makan pagi, sarapan, bumbu teh, mencoba sunnah. Pabeguna makan siang ngawadah, mencoba malam. Ya sore atau nabi malam makan malam. Ya ngaji juga begitu atuh. Rohani tadi dikasih santapan pagi-pagi, kajian pagi, mukhtar hadis, pada sholat subuh. Nah, pada lohor macam ayat itu, pada asar macam ayat itu, pada maghrib alhamdulillah. Jadi jangan mengatakan bahwa pengajian seminggu hanya 1 kali, 2 kali, terlalu sering. Coba kita balik kalau begitu mah. Sok atuh dahar seminggu sekali. Ngaji ngapoe sanggup teu? Pasti tidak sanggup. Iya. Makanya jangan mengatakan terlalu sering. Ya, bagaimana makan? Kalau makan sehari 2 kali, ngaji sampai 2 kali. Lamun dahar seminggu sekali, cocok. Ngaji seminggu sekali. Itu wajib. Kira-kira seperti itu. Kan santapan rohani jeung jasmani harus seimbang. Kalau tidak seimbang, digalang layangan berat sabelah. Hese rek ngadukeun ge bisa bermantek dibantu. Nyereng ka katuhu dimakan di belah itu. Nyereng ka kenca dimakan belah dia. Coba kalau seimbang, enak itu layang-layang yang seimbang. Hayang dipelentung di luhur ditutupi kan bisa orang. Jebul tilu mantap sih. Orang lain bisa layang. Gitu Pak. Jadi ceritanya sering ke tukang orang lain pada itu kembali kepada jalan yang benar. Kerleti pesan baru Bapak tukang muda-muda kelang layangan nganti 3 ayeuna ibadah doma paling di tubuh kumuni jeung doma ayeuna motor aja nubruk lagi ya lain motor yang mobil. Artinya anak-anak kalau lagi cokol layangan. Kemudian yang kedua, momen untuk kesempatan berbuat kebajikan. Jadi di tahun baru ini mari kita tingkatkan amalia kita untuk semakin baik. Istiqomah dalam ketaatan yang sudah kita lakukan terus perbaiki. Kemudian ciptakan lagi bentuk-bentuk ketaatan lain. Membagikan hadirus ayat lama pengawasan dan live streaming melalui IG sama Kang Andi. Beda tiba-tiba. Fungsinya apa? Supaya bisa diakses oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sibuk, tidak berkesempatan pergi ke masjid, sementara yang bersangkutan memiliki kecintaan terhadap taklim. Dia bisa sambil melihat HP, lamun ayat kuota yang HP naun beli perong. Subhanallah, nah bermodalan itu segala pagi. Hayang pinter, santapan jasmani, kudu ngamodalan kuota. Berenang, lamun teka masjid, dadahar ge sarua, ka pasar balanya, kudu dipasar, kudu dibeli. Sarua we rohani ge eta. Kudu dimodalan. Nanti di-share di grup setelah diedit. Mudah-mudahan kalau ada yang keliru nanti diluruskan. Dan biasanya suka ada saja salah bicara, kacaletot-letak, jadi hajar dientong di viral gitu teman. Demikian ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan